من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. والحمد لله الذي أوجبنا بصيام رمضان حيث كما قال تعالى في كتاب الكريم في سورة البقرة 183. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur. Takut salat subuh. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khususan Pak Wakil, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak lupa harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita bisa menjalankan dan masih diberi hidup, masih bernafas, masih bisa menjalankan aktivitas yang takmir adakan. Meskipun baru kemarin meskipun sebetulnya jadwalnya sudah lama, tapi saya nggak baca. Ya mungkin perlu ditempel di sana Pak, biar tahu, biar lebih siap mungkin ya. Maka oleh sebab itu kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya tidak akan mampu tidak akan bisa dihitung. Ini enggak ketemu-temu nih surah. Salawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, Nabi yang menjadi uswah hasanah bagi kehidupan kita sehari-hari. Shaimin shaimat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin itu Pak Soeharto itu menyampaikan tentang rezeki. Oh bukan orang gila kemarin. Abid ya, yang dicontohkan Abid itu mau membuktikan dalam surat Hud 6 dengan masuk ke gua, kemudian memang betul-betul diberi tidur aja, dapat rezeki yang diceli apa namanya gitu. Roti. Ya, tapi belum memberi apa betul seperti itu kan gitu ya. Pertanyaannya nanti kita akan tagih kepada beliau untuk ceramah berikutnya. Ini episode dia itu. Karena apa emang betul kita tidur aja dapat rezeki. Masih ada 2 buku. Kemarin sudah ada promosi katanya. Sebentar lagi akan terbit katanya. Cuman mereka kemarin mencontohkan kepada kita yang mau ya silakan di kuburan, kemudian nanti bisa mendapatkan, nah itu
Yang jelas kita tagih nanti solusinya seperti apa sih orang dapat rezeki gitu. Baiklah, saya tidak akan membahas tema-tema khusus seperti itu, tapi mungkin cukup kita pada hari ini sudah puasa ke 8 ya, 8. Jadi masih ada sepertiga. Maka oleh sebab itu tentu kita ingin ada nilai-nilai yang bisa kita petik dari puasa Ramadan, karena kita menunggu bulan Ramadan ini 11 bulan. Coba kita renungkan, kita bayangkan, lama juga kita menunggu datangnya bulan suci Ramadan. 11 bulan kita menunggu, dan tahun ini ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu. Masih ada waktu, banyak kesempatan kita menggapai, menggali dan seterusnya. Karena ada sebuah hadis, lau arafa, ya macam-macam ya anunya kalimatnya. Arafa ummati ma fi Ramadan la tamannau, itu ya Pak ada ya. Pak Imam nanti yang akan koreksi saya. La tamannau kulla sanah Ramadan. Ya, mungkin kalimatnya enggak seperti itu persis ya. Mudahnya begitu aja. Yang intinya bahwa apabila orang mukmin itu mengetahui apa isi atau apa fadilah bulan suci Ramadan itu, maka berharap semua bulan 12 bulan itu Ramadan. Berharap Ramadan semuanya, karena betapa bulan itu, kalau kita sebagai pegawai kan menginginkan ada diklat untuk apa? Meningkatkan kompetensi kita. Sebenarnya Ramadan itu sebetulnya kalau kita renungkan juga adalah sama dengan diklat, agar kita meningkat kompetensi kita dalam segala hal, tidak hanya rohani saja, tapi juga berimpact kepada hari-harian kita. Dalam sebuah buku Ihya Ulumuddin, siapa? Karangan yang cukup terkenal Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, itu menerangkan bahwa ini sangat terkenal, dan saya yakin bapak-bapak bukan di PA sini, mungkin jadi penceramah ya, itu menyampaikan itu juga, saya yakin. Apa? Bahwa ada namanya puasa itu dibagi 3, kan seperti itu ya. Ada saumul am, ada tahu ya Pak Arsad tuh pantas jadi takmir Pak. Ya. Saumul am, terus saumul khas. Nah, ini mestinya Pak Arsad nih di sini. Saumul, satu lagi apa Pak? Khawasul khawas. Pak udah tahu tuh. Ustaz Zulfan, Ustadzul Karim. Nah, kalau am, saya kira juga ada tahu bahwa itu hanya ya menahan lapar, haus, kemudian tidak melakukan hubungan itu. Kalau itu aman itu Pak Tio itu. Itu ya. Itu umum ya, umum saja itu. Itu itu puasanya orang awam, orang umum, orang seperti itu. Makanya ada hadis kan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali ju' wal atas. Ju' itu lapar, kalau kemarin Pak ngelih ya.
Ju' dan lapar dan dahaga saja, hanya dapatkan itu, nggak dapat apa-apa. Oke, Mumpung ini puasa masih ke-8, tentunya ayo kita sama-sama mencoba untuk merenungkan. Jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kita naikkanlah menjadi saumu khas. Nah, kalau saumu khas itu sudah naik derajatnya kan, tidak ghibah. Kita punya mata, panca indera kita jaga. Kita jaga, Pak. Manusia itu punya syahwat, itu jelas, ya. Nabi Yusuf saja, Nabi Yusuf itu aja punya syahwat dengan siapa? Zulaiha. Itu punya syahwat tuh, ketika itu udah pengen itu. Tapi laukana, kalau tidak ada burhan, apa burhan itu artinya? Laukana. Ya. Kalau tidak ada cahaya dari Tuhan, maka sudah terjadi, kan seperti itu. Ya karena Nabi juga ya. Maka oleh sebab itu kita ya naiklah jadi puasa khas. Puasa khas itu menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut, ucapan-ucapan yang tidak baik dan seterusnya. Dan seterusnya, itu menjadi puasa kita menjadi puasa khas. Yang ketiga itu puasa khawasul khas. Khawasul apa? Khawasul khas. Khawasul khas. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan ceramahnya Pak Soeharto kemarin, yaitu rezeki maknawi. Kan ada rezeki maknawi ya, salah nggak? Pak ya, rezeki maknawi. Jadi ini memang cukup tinggi tingkatannya, sehingga betul-betul dia itu namanya dunia itu seperti itu. Urusan dunia tidak ada dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa saya menyampaikan hal yang seperti biasa kita dengar, karena bagi saya sendiri penting saya merenungi itu, karena puasa ini kalau bisa betul-betul kita mencapai derajat itu, karena ayat atau surat Al-Baqarah ayat 183 tadi mengatakan kita diwajibkan puasa. Orang beriman yang diwajibkan berpuasa, ending atau goalnya adalah takwa. Nah itu yang jadi semua kita kan menginginkan innamal a'malu binniyat. Jadi mulai detik ini, kalau kemarin kita sudah niat lah puasa, nawaitu shoma ghadin ana da'i fardhi syahri ramadhana hadisanati dan seterusnya. Kita maknai betul-betul, kita isi betul-betul Ramadan itu dengan perenungan-perenungan, dengan ibadah-ibadah yang betul-betul menginternalisasi ke dalam jiwa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam surat tadi Al-Baqarah 183 itu aminu. Jadi hanya orang yang beriman yang mukhatabnya adalah yang beriman. Jadi kalau selain orang yang beriman ya tidak diberi beban itu. Kemudian kalimat beriman itu mesti diikuti dengan amalan soleh. Contohnya yang paling sering kita baca di sekolah-sekolah TK dan segala macam anak-anak itu adalah surat Al-Ashr, wal 'asri innal insana lafi khusrin. Manusia itu rugi, kita semuanya itu rugi. Ada kalimat istitsna, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Yaitu iman kemudian amal soleh. Jadi beriman itu harus diikuti dengan amal soleh. Jadi kita merasakan bahwa itu adalah
Iman tentunya kita kaitannya dengan rukun iman misalkan ya gitu ya. Kalau Islam tentunya rukun Islam untuk amaliyahnya dan seterusnya. Kita mudahnya seperti itu. Iman itu berarti tauhid. Tauhid itu adalah fondasi utama dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tauhid itu adalah fondasi yang akan membuat manusia itu betul-betul berjalan bahwa Allah itu Esa, Allah itu ada, Allah itu melihat kita, Allah itu menjaga kita, Allah itu akan selalu memantau kita apapun yang kita lakukan. Puasa adalah milik Allah katanya. Ada sebuah hadis yang mengatakan hadzali wa ana ajzi bihi. Ini adalah milik saya dan saya yang akan memberikan reward. Maka hanya hubungannya saya dengan Tuhan. Itu kalau kita artikan seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu kritikan mungkin ya dalam kita di kegiatan-kegiatan sosial kita bahwa ketauhidan kita ini atau ajaran-ajaran Islam ini masih dalam bentuk ritual, simbol dan segala macam. Apabila itu terjadi, maka kita hanya melihatnya yang nampak saja. Rame kita berkegiatan dan segala macam, tapi tidak ada dampak. Nah, itu yang kita khawatirkan. Itu kritik kita. Kita menginginkannya adalah yang tampak dan berdampak. Seharusnya begitu. Berdampak kepada kesalehan sosial kita. Ya, kesalehan sosial itu apa? Ya, kegiatan-kegiatan kita itu kalau kita mencontoh kepada Nabi sebenarnya begini. Nabi Muhammad itu sebelum diangkat menjadi atau kenabiannya itu sudah terjadi satu dijaga oleh Allah ya, dengan akhlaknya yang sangat baik, maka dikenal dengan kita kenal dengan Al-Amin, ya kan? Al-Amin kalau kita artikan itu integritas. Nah, dalam tanda kutip kita sekarang ini agak, kalau menurut saya ya, menurut pandangan saya, kita krisis di situ. Al-Amin, integritas. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi, integritasnya dipercaya oleh masyarakat ketika itu. Maka oleh sebab itu ketika kita memilih pemimpin pun, yang kita lihat harusnya itu integritasnya dan segala macam. Kita menginginkan, dan bagi untuk khususnya saya, bahwa Ramadan ini masih berapa hari lagi, masih ini awal-awal, mari kita mencoba meningkatkan bahwa ritual ibadah-ibadah kita tidak hanya sekedar berhenti di ritual, berhenti di wacana. Nah, ini ada wacana ini. Tidak menjadi hanya wacana saja, tidak hanya sekedar ucapan-ucapan, tapi punya makna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau kultum udah lebih dari kultum 7 menit ini ya. Dari 15 menit. Gini, kurang lebihnya mohon maaf. Alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.